Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Ya, selamat bergabung di dalam jaringan Zoom meeting ini. Selamat datang di acara spesial hari ini, persembahan dari Bantu Saku, yaitu seminar online Bantu Saku dengan tema digitalisasi keuangan konvensional ke modern. Dan perkenalkan, saya Cutrania, selaku MC dan moderator untuk seluruh acara seminar online ini sampai nanti di akhir acara. Nah, seperti yang sudah kita ketahui dan kita alami bersama, perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan banyak sekali bertumbuhnya lini bisnis berbasis online. Karena itu, muncullah alternatif akses keuangan bagi masyarakat, di antaranya yang tengah marak di masyarakat dalam beberapa waktu belakangan ini adalah fintech atau singkatan dari financial technology. Pada dasarnya, fintech adalah sebuah lini bisnis yang berbasis pada penggunaan software atau aplikasi dalam menyediakan jasa finansial. Biasanya, fintech hadir sebagai perusahaan rintisan atau yang kita kenal sebagai startup seperti Bantu Saku. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Arnold Rodesmedo selaku Vice President of Operation PT Smartech Teknologi Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Mari kita sambut Bapak Arnold untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Bapak Arnold. Baik, terima kasih Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk peserta semua. Terima kasih untuk kesediaan waktunya untuk join di webinar kita kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya mewakili manajemen PT Smartech Teknologi Indonesia, Arnold Rodesmedo selaku Senior Vice President of Operation. Ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Haji Fahrul Rozi B. SHMM selaku anggota Dewan Pengurus Wilayah IKM atau UKM Nusantara Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak B atas waktunya. Kemudian adapun tema kita pada hari ini yaitu terkait dengan digitalisasi keuangan konvensional ke modern, di mana sekarang kita pengen sharing-sharing terkait dengan tema kita hari ini yang mungkin kedepannya bisa dijadikan insight, pola berpikir ataupun untuk mengetahui secara detail apa sih yang sebenarnya yang sudah terjadi terkait dengan teknologi yang ada di Indonesia sekarang ini dan kiblat kita itu seperti apa. Untuk tidak perlu berlama-lama lagi, untuk webinar kali ini secara resmi saya buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Bapak Arnold atas sambutannya. Selanjutnya mari kita sambut pemateri pertama yaitu Bapak Haji Fahrul Rozi BSHMM selaku anggota Dewan Pengurus Wilayah IKM atau UKM Nusantara Sumatera Selatan untuk menyampaikan kata sambutan dan sharing pengalamannya mengenai kondisi UMKM di Kota Palembang. Ya, untuk Bapak Fahrul Rozi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi perkenalkan terlebih dulu saya Fahrul Rozi Bey sama dengan Nabila ya sebetulnya. Ya kan gitu. Tapi saya nama B saya di ujung, kalau Nabila itu nama B-nya di tengah. Itu. Saya adalah pensiunan sebuah BUMN di Palembang. Tapi sehari-hari saya sekarang alhamdulillah masih bukan dimanfaatkan ya, masih diberdayakan sebagai salah satu dosen di beberapa perguruan tinggi swasta, baik untuk strata 1 maupun untuk strata 2. Tapi di balik semua itu saya pun sebetulnya diamanahkan sebagai salah satu anggota Dewan Pengurus Wilayah IKM UKM Nusantara Sumatera Selatan. Kalau dibuka hormati, terutama Pak Anton ya, Pak? Ya. Halo. Pak Arnold, ya. Pak Arnold dan Ibu moderator, saya diminta untuk menyampaikan sharing, tapi boleh-boleh saja. Tapi yang jelas adalah saya ingin terlebih dahulu menyampaikan seperti apa kondisi sebetulnya ya. Kondisi pasang surut hidup mati gitu. Pasang surut hidup matinya IKM UKM Nusantara
terutama di daerah Palembang khususnya Sumatera Selatan pada umumnya. Kita melihat bahwa akhir ini memang baik terasa maupun tidak terasa, ya kondisi itu pasti berdampak kepada kegiatan-kegiatan UKM dan UKM, terutama IKM-UKM dalam binaan kami. Binaan kami ini banyak Pak, mungkin untuk daerah Palembang aja ada berapa ratusan hitungannya, belum untuk daerah di Sumatera Selatan. Nah, dampaknya lah tentu mengenai masalah keuangan. Kita ketahui bahwa UKM dan IKM ini adalah usaha kecil dan menengah gitu ya. Menengah kecil sekali. Di Palembang ini yang kami ini membina UKM-UKM kecil loh, UKM rumahan. Misalnya pembuat tempe rumahan, lalu kemudian misalnya pembuat bakso rumahan, kemudian pembuat mie ayam gerobak rumahan gitu ya. Kecil-kecil pinggir jalan gitu ya. Mengais rezeki ya. Kemudian ya memang ada yang skala besar misalnya yang UKM produknya songket misalnya, atau produk ini baju jumputan ya. Ini jumputan Palembang loh Mbak loh. Ini saya sengaja pakai pagi ini adalah jumputannya Palembang. Jadi kata salah seorang artis, kalau belum memakai jumputan Palembang jangan ngaku-ngaku dulu orang Palembang. Nah gitu. Jadi kondisinya demikian. Pasti walaupun ada teman-teman yang ada yang ngaku, ada yang tidak ngaku gitu ya, malu-malu gitu. Tapi kami perhatikan seperti memang ya banyak dalam tanda kutip ya, banyak UKM, IKM itu justru collab, terutama dalam hal modal. Karena untuk minjam kemana-mana gitu ya, terus terang saja, maaf dan tanda kutip juga bunganya tinggi, persyaratannya juga macam-macam. Padahal UKM, IKM ini kan salah satu contoh misalnya, ada yang tidak punya situ, ada tidak punya siup gitu. Ya dagang bakso pinggir jalan di kemana, mau diurus kemana situ dan siupnya. Ya paling-paling minta surat keterangan RT atau lurah setempat bahwa sebetulnya yang bersangkutan punya usaha, lokasinya di sini misalnya dekat lampu merah kilometer 12 misalnya saja. Nah ini juga kami berharap dalam kapasitas kami sebagai salah satu anggota pengurus ya di PW IKM UKM Sumatera Selatan, berharap tentu dengan sosialisasi ini kita harapkan ada jalan keluarnya, ada solusinya. Kan kalau peribahasa lama itu tertumbuk biduk itu tidak perlu langsung tertumbuk biduk di daratan itu kita tidak perlu langsung berhenti begitu saja. Ada saja cara kita, strategi kita supaya biduk kita itu tetap jalan gitu ya. Dan memang ada filosofinya Pak Habibie, hidup ini kan tidak boleh berhenti bagaikan mengayuh sepeda. Dikayu aja terus. Kalau kita berhenti mengayuh sepeda kata Pak Habibie, maka kita akan jatuh. Nah sama dengan IKM dan UKM binaan kita ini, tidak berhenti. Walaupun modalnya kecil, ayo silakan, tidak berhenti. Dikayu terus, alhamdulillah masih sampai sekarang, amin ya, masih bisa bertahan. Saya pikir gitu. Jadi kita mengharapkan betul bagaimana solusi yang ditawarkan oleh fintech ini untuk binaan-binaan kita. Tentu kita mengharapkan solusi yang terbaik ya, persyaratan yang tidak sulit gitu ya. Lalu kemudian maaf dalam tanda kutip bunga yang tidak terlalu tinggi. Kalau pengalaman saya sebagai salah seorang manajer CSR BUMN ya maaf, kami tidak mengistilahkan bunga gitu, tapi kami mengistilahkan adalah biaya administrasi sebesar gitu. Jadi kami tidak mengistilahkan bahwa UKM itu harus bayar bunga, tidak, tapi membayar biaya administrasi yang tidak berat. Saya pikir itu Pak Arnold, dari kami sebagai pembuka. Silakan nanti kalau sharing mengenai pengalaman itu teman-teman di belakang itu pelaku-pelaku usaha UKM itu banyak sekali pengalamannya ya. Tentu nanti kita bisa sharing kepada Bapak Ibu anggota UKM lainnya, bahkan mungkin ada salah satu juga di peserta ini adalah Dewan Pengurus juga, anggota Dewan Pengurus IKM dan UKM Nusantara. Sebagai itu dulu Ibu Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bapak. Saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Farul Rozi atas kata sambutan dan materi yang telah disampaikan. Nah, karena tadi kita sudah memahami gambaran umum mengenai kondisi UMKM Kota Palembang saat ini dan apa saja yang menjadi hambatan bagi para pelaku UMKM saat ini, memang ternyata
lumayan banyak ya Pak kendalanya, terutama mungkin di masalah modal ya teman-teman sekalian. Nah, oke, langsung aja kita simak pemaparan dari Bantu Saku agar kita bisa memahami langsung nih sebenarnya apa sih kegunaan fintech itu sendiri sebagai contoh dari salah satu keuangan modern pada saat ini. Terima kasih sekali lagi untuk peserta semua. Sebelumnya saya akan menjabarkan Bantu Saku itu seperti apa. Bantu Saku itu merupakan suatu nama aplikasi kita di bawah PT Smartech Teknologi Indonesia, di mana dengan tagline kita yaitu Your Reliable Emergency Pocket. Ya, untuk Bantu Saku itu sendiri kita secara resmi sudah terdaftar di OJK pada tanggal 30 Oktober 2019, di mana untuk sekarang kita lagi dalam proses pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan perizinan dari OJK. Dan kita juga secara resmi juga menjadi anggota dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFI. Kemudian aplikasi kami juga memadukan teknologi canggih, di mana di sini kami ketika untuk approval ataupun akuisisi customer kami sudah menggunakan sistem auto approve seperti itu. Dan juga untuk vendor-vendor yang terlibat ataupun bekerja sama dengan PT Smartech Teknologi Indonesia atau Bantu Saku itu memiliki reputasi yang tinggi sehingga kami bisa menghasilkan yang namanya user akuisisi. Untuk summarize terkait dengan apa sih prospek ataupun peluang dari fintech itu sendiri, kita udah tahu berdasarkan data BPS tahun 2020 sekitar bulan September 2020 itu datanya menunjukkan Indonesia itu memiliki penduduk sekitar 275 juta kurang lebih, di mana pengguna atau penetrasi internetnya sendiri sesuai dengan target dari Kementerian Kominfo, di mana untuk daerah terluar sudah terhubung dengan internet, sehingga pengguna internet itu sendiri sekitar 202 juta pengguna. Tetapi yang menggunakan ponsel pintar itu sekitar 195 juta orang. Ini merupakan suatu skala besar yang bisa kita manfaatkan khususnya fintech untuk penetrasi ataupun menggrab peluang untuk menyosor beberapa pengguna dari internet itu sendiri untuk mengembangkan bisnis dalam hal penyaluran dana seperti itu. Untuk hal-hal tersebut pasti teman-teman sudah tahu ataupun sudah menginstal di handphone. Seperti contoh misalkan payment gateway seperti ya Dana, OVO, GoPay seperti itu. Kemudian juga dan itu merupakan suatu terobosan di mana terobosan tersebut masih kalah jauh dibandingkan negara-negara Eropa ataupun Amerika di sana, karena di sini seperti riset yang saya lakukan, staging yang dilakukan oleh beberapa platform itu masih membutuhkan suatu stage yang lebih durable ataupun lebih baik ke depannya. Contoh misalkan sekarang kita sudah satu barcode yang namanya QRIS, atau kalau disebut orang awam itu ada QRIS, padahal penyebutannya adalah QRIS. Itu merupakan suatu single barcode di mana semua platform bisa menggunakan single barcode tersebut untuk melakukan payment ataupun pembayaran ke merchant-merchant ataupun IKM ataupun UKM yang memiliki barcode QRIS tersebut. Dan inilah hari ini kita akan men-sharingkan beberapa bentuk kontribusi Bantu Saku terkait dengan cara kita transformasi digitalisasi keuangan dari konvensional ke digital seperti itu. Di sini kalau untuk Bantu Saku sendiri, kita ketika membaca data KTP, kita tidak menggunakan atau input secara manual. Otomatis di sini memang ada satu peran data entry yang kita hilangkan di sini. Jadi human ataupun orang yang bekerja sebagai data entry sekarang sudah nggak ada di Bantu Saku. Semuanya sudah terinput secara otomatis by system. Ketika Bapak atau Ibu semuanya upload KTP,
itu nanti akan kebaca secara otomatis di sistem kita. Jadi di sini peran data entry sudah tergantikan oleh sistem ataupun teknologi. Ini yang kita maksud dengan digitalisasi keuangan menjadi konvensional menjadi digital tersebut. Kemudian di sini juga ketika kita memverifikasi, kita sudah menggunakan yang namanya teknologi untuk memastikan orang yang apply itu benar-benar orang yang sesuai atau match datanya di dinas penduduk dan catatan sipil seperti itu. Jadi nomor NIK atau nomor KTP itu sangat-sangat penting sekarang. Dan itu bisa kita baca datanya seperti itu. Dan juga dengan vendor kita, beberapa vendor juga itu kita sudah berintegrasi dengan mereka, sehingga kita akan tahu bahwa peminjam ataupun borrower di Bantu Saku tersebut adalah orang-orang yang sudah lolos verifikasi atau bukan dari scammer atau fraud atau pembobol seperti itu. Kemudian teman-teman sekarang juga sudah tahu yang namanya payment gateway ataupun tata cara untuk membayar suatu tagihan seperti itu. Teman-teman sekarang mungkin sudah banyak menemukan yang namanya barcode di depan meja kasir seperti itu. Itu merupakan bentuk transformasi keuangan konvensional menjadi digital. Di mana untuk cashless sekarang, di mana untuk yang cash on hand itu sudah diminimalisir penggunaannya untuk penggunaan dana tunai seperti itu. Jadi sekarang itu semua uang transit ataupun transfernya sudah menggunakan teknologi semua dengan sistem tadi yaitu kris tadi. Coba bayangkan kalau kris nggak ada, otomatis banyak sekali barcode yang harus kita simpan dari berbagai macam media ataupun aplikasi yang sudah kita punya seperti Dana, Oppo, GoPay dan sebagainya. Itu sudah ada 3 barcode. Tapi di sini dengan kebijakan dari Bank Indonesia, mereka sudah menyediakan kris seperti itu. Itu bentuk dari transformasi, itulah andil dari negara dalam hal transformasi dalam dunia pembayaran seperti itu. Tetapi semua teknologi itu adalah buatan manusia, pasti punya kelemahan. Kelemahan itu tentunya harus distandarkan. Kalau untuk Bantu Saku itu sendiri, kita sudah menerapkan ISO 27001 terkait dengan keamanan informasi. Jadi jangan merasa data peminjam ataupun kita sebarluaskan nggak ada. Di sini kita juga tidak mengakses yang namanya kontak atau membaca SMS ataupun melihat video atau foto, itu kita nggak mengakses itu. Jadi semuanya kita tunduk dengan regulasi yang ada. Tetapi hal yang perlu peserta ketahui bahwa semua aplikasi yang kita install ataupun handphone yang kita punya itu sangat rentan dengan peretasan ataupun keamanan dari pihak ketiga seperti itu. Seperti serangan malware, pencurian data, risiko keamanan aplikasi. Tapi yang bisa saya sarankan adalah untuk email utama itu wajib menggunakan satu password. Password yang benar-benar satu, yang tidak disamakan dengan password aplikasi yang teman-teman install di handphonenya seperti itu. Jadi contoh misalkan saya punya email utama saya A misalnya, ini passwordnya khusus satu aja, saya nggak samain dengan password ini atau PIN ini dengan aplikasi-aplikasi lain yang saya install di aplikasi saya, di handphone saya seperti itu. Karena sudah kita ketahui, di sini kita harus kenal yang namanya front end dan back end. Kalau front end itu secara sekilas kita sudah mengetahui bentuk depannya seperti apa. Tapi kalau back end itu semua data, SQL dan sebagainya itu bisa diakses oleh tim yang punya wewenang seperti itu. Jadi mohon sekali email utama itu jangan dicampur atau disamakan untuk passwordnya. Dan kemudian juga ini adalah kabar bagus dari Bank Indonesia. Nanti semua fintech itu nanti Bank Indonesia akan menyediakan Open API, di mana Open API ini bisa digunakan oleh fintech-fintech
untuk dalam hal mempercepat proses pembayaran dari lending. Ini yang saya bicarakan dari awal tadi, yaitu di sini kita berbicara terkait dengan apa sih kesempatan atau peluang yang harus di-grab dari Bantu Saku itu sendiri. Pertama adalah populasi Indonesia, populasi dari penduduk Indonesia yang sangat besar, keempat dunia, kemudian penetrasi dari mobile itu sendiri ataupun smartphone itu sendiri sudah masuk ke pelosok-pelosok negeri otomatis, tapi yang di sini adalah tujuan kami membuat sosialisasi itu sendiri adalah supaya mengedukasi, jangan sampai penetrasi mobile tersebut ataupun penggunaan internet tersebut bisa merugikan untuk masyarakat awam. Seperti itu. Harapan saya peserta bisa mengedukasi lebih lanjut apa sih tantangan ataupun kelemahan dari perkembangan teknologi itu sendiri. Contoh misalkan adalah pencurian data. Jangan sampai data-data yang, jadi harapannya ketika teman-teman itu apply ataupun memberikan data pribadi itu jangan sekali-kali teman mempublish di website ataupun di aplikasi yang tidak terverifikasi, karena itu cenderung nanti kemungkinan besar akan disalahgunakan. Kemudian juga peluang-peluang untuk Bantu Saku sendiri adalah unbanked population, di mana di sini, tapi saya yakin di tahun 2025 untuk pengguna atau pemilik rekening bank di Indonesia itu akan berkembang dengan pesat, karena perbankan di akhir-akhir ini sudah menerapkan yang namanya kita buka rekening itu tidak perlu ke cabang sekarang. Jadi kita melalui handphone kita sudah bisa buka rekening. Jadi kayak Livin, punya Mandiri seperti itu, atau Permata, Mobile dan sebagainya, itu kita bisa buka rekening tanpa harus ke cabang. Otomatis di sini untuk pelosok-pelosok negeri, untuk pelosok-pelosok daerah itu bisa membuka rekening tanpa harus datang ke kantor, dan pastikan nomor NIK tadi harus benar-benar ada di database-nya Kementerian Dalam Negeri supaya buat di cross check data tersebut benar apa adanya, seperti itu. Dan juga untuk kelemahan lainnya adalah terkait dengan regulasi yang semakin berkembang. OJK selaku regulator itu sangat strict terkait dengan aturan permainan kita sebagai P2P di sini ataupun fintech lending di sini. Jadi kita di sini sangat ketat sekali untuk aturannya, mulai dari penggunaan data pribadi, mulai dari tata cara penagihan atau collection, mulai dari compliant untuk suatu perusahaan, itu semuanya diatur secara ketat oleh regulator yaitu OJK. Kemudian di sini peluang yang bisa kita ambil tadi yaitu gimana caranya dengan adanya pertumbuhan penduduk, pertumbuhan penggunaan internet, penggunaan smartphone, itu semuanya nanti akan terintegrasi satu, yaitu kita cashless payment. Jadi kita nggak akan bawa yang namanya uang cash, kita jarang nanti bawa uang cash. Mungkin ke depan kalau yang di luar negeri ataupun di Cina sana, mereka sudah menggunakan iris ataupun iris mata. Jadi iris mata itu atau retina, jadi mereka ketika melakukan pembayaran tinggal scan aja ataupun menggunakan iris tadi ataupun retina mata, nanti langsung bisa membayar suatu tagihan seperti itu. Tapi ini yang saya maksud tadi, stage Indonesia itu masih belum masuk ke sana. Jadi ke depan mungkin nanti akan beralih ke sana. Jadi kita nggak perlu bawa, mungkin kita nggak perlu bawa handphone, nggak perlu bawa apa, kita cukup scan mata aja, langsung bisa dibayarkan tagihannya. Next. Ya, apabila semua peserta memiliki kendala ataupun apa terkait dengan layanan dari Bantu Saku itu sendiri, kita beralamat di Dea Tower 2, lantai 11, di Mega Kuningan, yaitu Jakarta Selatan. Untuk email sendiri, teman-teman bisa kirim ke info@smartech.co.id. Saya kira cukup untuk presentasi pagi hari ini. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Arnold untuk pemaparannya. Oke, jadi ternyata memang banyak
sekali ya Pak kegunaan dari fintech itu sendiri, salah satunya ya dari Bantu Saku. Apalagi dalam upaya untuk membantu permodalan untuk para pelaku UMKM. Terima kasih Pak Arnold. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir di sini. Kita sudah mendapatkan insight yang luar biasa bermanfaat dari seluruh pemateri kita, dimulai dari yang pertama pembahasan materi mengenai gambaran umum keadaan saat ini dari para pelaku UMKM di Kota Palembang dan apa saja keresahan yang dirasakan oleh para pelaku UMKM hingga saat ini. Apalagi semenjak pandemi yang tiada kunjung usai seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Farul Rozi Bey, SHMM, selaku anggota Dewan Pengurus Wilayah IKM atau UKM Nusantara Sumsel. Yang kedua, mengenai dari peran Bantu Saku sendiri sebagai salah satu bentuk perubahan dari keuangan konvensional ke modern oleh Bapak Arnold Trones Beno. Baik, berikan tepuk tangan juga untuk kepada para penyelenggara dan panitia dari Bantu Saku. Oke teman-teman, berhubung besok sudah memasuki bulan suci Ramadan, saya Citrania mewakili dari PT Smartech Teknologi Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 2021. Semoga segala kesalahan yang telah lalu dapat terhapuskan dengan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin.